Hai, perkenalkan kami dari kelompok 8. Jadi kami di sini ingin memenuhi tugas pengganti UAS kewarganegaraan mengenai pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Yuk semuanya tonton video kami dari kelompok 8. See you. See you. Every night in my mind, I feel the rhythm of the stream. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, yeah, you push me slowly up and down. Baby, let me kiss you, sexy body. Menuju pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024, melangkah bersama demokrasi. Hai, selamat datang sahabat demokrasi. Pada tahun 2024, Indonesia akan kembali menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden, sebuah momen megah yang menentukan arah masa depan negara ini. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tapi juga tentang hak setiap warga negara untuk memiliki suara dalam menentukan pembangunan negara ini. Kini, mari kita eksplorasi beberapa aspek kunci yang akan menjadi sorotan dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. 1. Pesta demokrasi yang berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan demokrasi yang luar biasa. Partisipasi masyarakat terus meningkat, menciptakan sebuah pesta demokrasi yang semakin meriah dan inklusif. Jumlah pemilih terus bertambah, mencerminkan semangat partisipatif rakyat Indonesia yang tak kenal lelah dalam membangun negara ini. 2. Transformasi kampanye pemilihan. Kampanye pemilu ini tidak hanya sekedar orasi dan spanduk. Dalam era digital ini, teknologi memainkan peran besar dalam menyebarkan pesan, membuka dialog, dan menghubungkan para calon dengan pemilih. Sosial media menjadi panggung utama bagi calon-calon, memungkinkan interaksi langsung antara pemimpin dan rakyatnya. 3. Isu-isu sentral dalam pemilu 2024. Ekonomi yang kuat, pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang terjamin, dan pelestarian lingkungan, ini adalah isu-isu krusial yang akan menjadi fokus dalam pemilu 2024. Masyarakat memberikan suara mereka, menunjukkan kepedulian terhadap masa depan yang berkelanjutan dan inklusif. 4. Proses amandemen dan reformasi sistem politik. Pemilu 2024 juga menjadi panggung untuk proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan tekad untuk meningkatkan dan menyempurnakan landasan konstitusional negara. Diskusi dan konsultan publik menjadi kunci dalam merumuskan perubahan ini, menjunjung tinggi semangat demokrasi yang terus berkembang. 5. Harapan untuk masa depan. Dalam setiap surat suara, terkandung harapan-harapan besar untuk Indonesia yang lebih baik. Pemuda, sebagai penerus bangsa, memiliki peran sentral dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Pemilu 2024 bukan hanya soal hari ini, tapi juga tentang mewariskan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Kalau menurut saya sih untuk pemilihan umum presiden sama wakil presiden itu informasinya udah jelas. Dari setiap paslon juga udah ngasih kampanye masing-masing, udah ngasih visi misi masing-masing, udah ngelakuin debat juga 2 kali. Nah, tapi kalau dari pemilihan legislatif kayak DPR, DPD saya belum terlalu dapat informasi yang cukup visi misi mereka apa. Terus bahkan saya belum terlalu kenal sama DPR atau parlemen yang menyalonin legislatif di daerah ini. Jadi intinya kalau misalkan dari pemilihan umum presiden sama wakil presiden sudah cukup jelas informasinya sampai sekarang, tapi kalau untuk pemilihan legislatif itu belum terlalu jelas.
buat di era Pak Jokowi sih ada yang terasa, ada yang enggak. Yang paling terasa sih mungkin pembangunan jalan tol di Cisumdawu itu sangat terasa sih buat saya. Puas kalau sama pemerintahan Pak Jokowi. Kesannya cukup puas karena banyak juga perkembangannya kan. Cuman di balik perkembangan itu banyak juga hal-hal yang menurut saya masih perlu diperbaiki. Ya kedepannya pengen lebih baik lagi lah ya, ekonominya lebih baik lagi, terus harga lebih agak murah gitu. Terus makin banyak bantuan-bantuannya, terus lapangan kerja semakin banyak kan. Kalau harapan saya sih kan tiga paslon ini udah punya kelebihan masing-masing ya. Tapi siapapun nanti yang terpilih, mau pasangan 1, 2, ataupun 3, semoga tidak memikirkan interest pribadinya sendiri, lebih memikirkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, dan sesuai sama visi misinya. Kalau mereka kasih visi misinya ini ya, tolong direalisasikan. Tolong dalam waktu 5 tahun ya dimaksimalkan gitu. Yang bukan cuman nguntungin masyarakat atas, tapi juga masyarakat bawah, hak-hak minoritas, bukan cuman mayoritas, dan juga hak-hak masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan gitu. Jadi nggak nguntungin salah satu pihak doang, tapi seluruh pihak secara masif. Lebih bisa nutupin kekurangan yang dari kepemimpinan tahun sebelumnya, kayak dari segi sosial ataupun segi ekonominya lebih lebih menyejahterakan rakyat lah, terus kayak lebih meningkatkan lagi ekonominya, terus keamanannya juga lebih ditingkatin aja. Semoga lu berjurdil. Mari kita bersama-sama melangkah menuju pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024, menjaga semangat demokrasi dan membentuk Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bersatu. Satu suara, satu harapan, kita membangun masa depan bersama. Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no celah-mencela.